Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu ke-10 mata kuliah dasar-dasar agronomi dengan materi air dan pengairan. Saya Eti Hestiati. Air. Kita tahu air itu sangat vital bagi tanaman. Oleh karena itu air itu perlu sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fungsi air bagi tanaman yang pertama adalah penyusun tubuh tanaman. Hampir 70-90% tanaman itu terdiri dari air. Kemudian yang kedua adalah pelarut dan medium reaksi biokimia. Reaksi biokimia yang berlangsung pada tanaman tidak akan terjadi kalau tidak ada air karena air berfungsi sebagai pelarut juga sebagai medium. Kemudian medium transport senyawa. Jadi untuk transportasi senyawa-senyawa diperlukan air. Jadi dari akar ke daun, kemudian hasil fotosintesis dari daun ke bagian-bagian yang membutuhkan diperlukan air. Memberikan turgor bagi sel. Penting untuk pembelahan sel dan pembesaran sel. Kemudian air juga berfungsi sebagai bahan baku fotosintesis, nutrisi atau hara bagi tanaman. Kemudian yang terakhir, air menjaga suhu tanaman supaya konstan. Air tanah. Kekuatan ikatan antara molekul air dengan partikel tanah dinyatakan dengan tegangan air tanah. Ini merupakan fungsi dari gaya-gaya adhesi dan kohesi di antara molekul-molekul air dan partikel tanah. Jadi ada gaya kohesi, gaya atau ikatan tarik-menarik ya antar zat atau partikel yang berlawanan, kemudian kalau kohesi yang sejenis. Oleh karena itu nanti di dalam tanah itu ada air terikat dan air bebas yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi kalau airnya terikat kuat tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Definisi air tanah. Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah. Air tanah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal merupakan air yang berasal dari air hujan yang diikat oleh akar pohon. Air tanah ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan yang kedap air. Kemudian air tanah atau groundwater dalam ya, jadi air tanah dalam, tadi ada dangkal dan dalam ya. Air tanah dalam adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah lebih dalam lagi melalui proses absorpsi serta filtrasi oleh batuan dan mineral di dalam tanah. Berdasarkan prosesnya, air tanah dalam lebih jernih daripada air tanah dangkal. Kemudian air permukaan atau surface water merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Karakteristik utama yang membedakan antara air tanah dan air permukaan adalah pergerakan yang sangat lambat dan waktu yang sangat lama sehingga air tanah itu mencapai puluhan bahkan ratusan tahun gitu ya untuk bertambah lagi maupun untuk hilang, sehingga air tanah itu relatif lebih stabil. Air tanah adalah air yang tersimpan dalam lapisan batuan yang mengalami penambatan secara terus-menerus oleh alam. Kondisi suatu lapisan air tanah membuat terjadinya pembagian zona air tanah menjadi dua zona besar, yaitu zona air berudara atau zone of aeration, kemudian zona air jenuh atau zone of saturation. Zona air berudara atau zone of aeration adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air yang masih bisa mengalami kontak dengan udara. Pada zona ini terdapat 3 lapisan air tanah, yaitu lapisan permukaan, kemudian intermediate, dan lapisan tanah dalam. Kemudian zona air jenuh atau zone of saturation adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air tanah yang relatif tidak berhubungan dengan udara luar. Lapisan tanahnya disebut dengan aquifer bebas. Nah, ini kira-kira tadi zonasi air dalam tanah. Ada air tanah
air dalam tanah, kemudian air permukaan. Air permukaan sendiri sungai, kemudian danau, rawa itu air permukaan, sedangkan air tanah itu sumur ya. Dan ada pembagian dua tadi, ada zona aerasi dan zona saturasi. Nah, ini tanah yang subur idealnya mengandung ada mineral itu 45%, kemudian organic matter itu 5%, water 25%, kemudian air atau udara 25%. Nah, di situ ada gambaran di mana kalau mineral plus organic matter itu separuhnya ya dari kondisi tanah, kemudian antara water dan air itu juga berbagi sama, maka di situ kondisinya ideal. Kemudian kalau antara water dan air ini lebih banyak air, lebih banyak udaranya, berarti tanahnya adalah tanah kering ya, jadi sangat kering malah too dry. Kemudian kalau sebaliknya, kalau waternya terlalu banyak itu sedangkan udaranya sedikit, itu kondisinya adalah tanah-tanah yang basah. Sedangkan mineral dan organik itu lebih konstan ya, lebih tetap, kurang lebih separuhnya. Bentuk lengas tanah. Bentuk lengas tanah ada air gravitasi, air kapiler, kemudian air higroskopis. Kita akan bahas satu persatu. Konstansa lengas tanah itu sama dengan koefisien air tanah. Koefisien adalah menunjukkan potensi ketersediaan air tanah untuk mensuplai kebutuhan tanaman. Koefisien air tanah. Koefisien air tanah dibedakan ada kapasitas jenuh, kapasitas lapang, koefisien layu, dan koefisien higroskopis. Kapasitas lapang atau field capacity. Kapasitas lapang adalah persentase kelembaban yang ditahan oleh tanah sesudah terjadinya drainase dan kecepatan gerakan air ke bawah menjadi sangat lambat. Pada umumnya kelembabannya berada di antara 5-40%. Kemudian selama air di dalam tanah masih lebih tinggi daripada kapasitas lapang, maka tanah akan tetap lembab. Ini disebabkan oleh air kapiler yang selalu dapat mengganti kehilangan air karena proses evaporasi. Titik layu sementara adalah kandungan air tanah di mana akar-akar tanaman untuk saat tertentu tidak menyerap air sehingga tanaman mengalami kelayuan sementara. Pada tumbuhan yang mengalami layu sementara ditandai dengan layu pada siang dan pada malam harinya tampak segar kembali. Jadi layu tetapi akhirnya dapat segar kembali, itu titik layu sementara. Titik layu permanen atau permanent wilting point adalah kandungan air tanah di mana akar-akar tanaman mulai tidak mampu lagi menyerap air dari tanah sehingga tanaman menjadi layu. Tanaman akan tetap layu baik pada siang hari maupun malam hari dan tidak dapat kembali lagi walaupun ditambah lengasnya, tidak bisa segar kembali. Hal ini terjadi karena peristiwa plasmolisis. Plasmolisis yang terjadi pada sel tanaman sudah lanjut dan selnya terlanjur mati. Meskipun tanaman disiram, deplasmolisis tidak terjadi dan tanaman akhirnya akan mati. Karakter titik layu permanen. Karakter dari titik layu permanen ini, air berada pada air higroskopis, kemudian berada pada batas bawah air tersedia, kemudian ditentukan dengan mengukur kandungan lengas pada saat tanaman indikator layu dan tidak dapat segar kembali setelah dibiarkan semalam di udara basah. Air higroskopis. Air higroskopis adalah air yang terikat oleh tanah saat berada dalam kesetimbangan dengan atmosfer pada kelembaban yang relatif tertentu pada suhu tertentu. Jika dia berikatan terlalu kuat, maka akan semakin susah untuk dilepas. Air higroskopis memiliki ikatan dengan air kapiler. Jadi air higroskopis itu air yang tidak tersedia karena terikat sangat kuat. Air kapiler. Bila air permukaan tanah mengalir ke bawah, akan terlihat pori-pori yang mengandung air. Air di dalamnya disebut air kapiler.
Air ini tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tidak turut masuk ke dalam larutan tanah yang lebih dalam. Air ini yang pertama-tama dikonsumsi oleh tanaman karena tidak mobil dan terdapat di daerah perakaran. Jadi tanaman akan mudah mengambil air yang masuk klasifikasi atau masuk golongan air kapiler gitu. Jadi bukan air higroskopis ataupun air yang lain. Air gravitasi. Air di dalam tanah yang bergeraknya ke bawah dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sehabis hujan, tanah akan dijenuhi oleh air karena gaya gravitasi. Air akan turun ke bawah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Bila air dalam jumlah yang cukup, maka lapisan yang basah ini kejenuhannya permanen yang disebut sebagai permukaan air tanah. Jadi selain ada air higroskopis, kemudian air kapiler, ada air gravitasi. Air gravitasi ini sebetulnya tidak terikat kuat, tetapi dia kurang tersedia gitu ya dibanding air kapiler. Nah ini gambaran tadi bagaimana ketersediaan air ya bagi tanaman. Yang paling kiri adalah air higroskopis, kemudian air kapiler, yang di tengah kemudian air gravitasi. Jadi pada air higroskopis itu airnya terikat sangat kuat, kemudian kalau kapiler karena dia berada di antara itu bisa diambil, kemudian kalau air gravitasi karena gerakan gravitasi dia akan turun ke bawah gitu. Tapi sebagian bisa diambil oleh tanaman. Koefisien layu atau titik layu permanen ya, kondisi kadar air tanah yang ketersediaannya sudah lebih sedikit dibanding kebutuhan tanaman untuk aktivitas dan mempertahankan turgornya. Oleh karena itu tanaman akan menjadi layu. Kemudian air adhesi dan kohesi yang terikat kuat oleh metrik tanah. Jadi kondisi ini disebabkan karena adanya air adhesi dan kohesi yang terikat sangat kuat. Kemudian tegangan di permukaan air, di permukaan lapisan air ini pada umumnya 15 atmosfer. Air tersedia. Air tersedia adalah air yang langsung dapat diserap oleh tanaman. Air yang ditahan tanah pada kondisi kapasitas lapang sampai koefisien layu. Jadi dia dalam kondisi ditahan oleh tanah pada kapasitas lapang sampai pada koefisien layu. Kalau dia udah lebih berarti tidak tersedia lagi tadi. Ketersediaan air dalam tanah tergantung banyaknya curah hujan dan air irigasi, kemudian kemampuan tanah menahan air, besarnya evapotranspirasi, kemudian tingginya muka air tanah. Kadar air tanah pada setiap koefisien sangat bervariasi atau berbeda-beda. Faktor yang berpengaruh adalah tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik tanah, kandungan senyawa kimia, kemudian juga kedalaman solum. Itu sebabnya pengairan itu selalu diikuti dengan pengolahan tanah karena dipengaruhi juga oleh tekstur dan struktur tanah. Penyerapan air tanah oleh tanaman. Penyerapan air tanah oleh tanaman berlangsung apabila terjadi kontak antara molekul air yang tersedia dengan permukaan akar yang absorptif. Nah, ini contoh bagaimana air tanah itu diambil atau masuk ke dalam akar ya. Jadi karena itu tegangan, jadi sebetulnya minus ya itu ya, minus 3 sampai 15 bar. Kemudian setelah diabsorpsi akar, kemudian akar ini akan menaikkan ke daun dan ke atmosfer gitu. Dia membutuhkan tekanan yang berbeda pula. Ya, jadi air tanah yang diabsorpsi oleh akar nanti akan diteruskan ke atas ke bagian-bagian yang memerlukan, kemudian juga dia akan keluar ke udara karena adanya proses evaporasi. Oke, saya kira mengenai air dan pengairan bisa saya akhiri. Sekali lagi, air merupakan bahan yang sangat diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kekurangan air ditambahkan dengan pengairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.